Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Berangkat semua. Baik. Alhamdulillah semuanya sehat walafiat. Baik, hari ini sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo Mbak Vita dipimpin doanya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah rasa cinta kepada tanah air, baik, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan. Mari berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya anak-anak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya, silakan duduk. Hari ini kita akan mempelajari teks fiksi yang bertujuan kalian akan mengetahui tokoh-tokoh dalam teks fiksi dengan ciri-cirinya. Teks fiksi adalah cerita yang tidak nyata atau sesuai dengan khayalan sang penulis. Cerita fiksi biasanya menggunakan bahasa yang konotatif. Di dalam cerita Danau Toba juga terdapat yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tokoh, watak, karakter, latar juga ada latar tempat dan waktu juga suasana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai penokohan dalam suatu teks fiksi. Penokohan di dalam teks fiksi dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, yakni tokoh yang mendukung jalannya suatu cerita. Misalnya dalam Danau Toba itu tokoh yang baiknya siapa? Yang ibunya sama. Lalu ada tokoh antagonis atau tokoh yang menentang jalannya cerita. Tokoh antagonis di dalam cerita Danau Toba ialah si Toba, karena dia sudah berani membentak istrinya dan melanggar pantangan berupa mengucapkan kata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh tritagonis atau tokoh figuran. Biasanya diperankan oleh penduduk, prajurit, pedagang, dan lain-lain. Baik, Ibu akan menontonkan kalian mengenai salah satu contoh cerita fiksi. Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih, sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan Bawang Putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak 1. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita panggil anak itu dengan sebutan Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat.
Setiap hari, bawang putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara bawang merah, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat bawang putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan bawang merah terhanyut. Sesampainya di rumah, bawang merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia mengusir bawang putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang putih pergi mencari selendang itu. Hari sudah malam, dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Nenek itu akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. Adik-adik, 1 minggu pun telah berlalu dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena bawang putih sangatlah rajin membantu pekerjaan nenek, maka nenek itu mengembalikan selendang yang dicarinya, juga menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberi 2 buah labu, yang satu berukuran besar dan yang satu labu berukuran kecil. Dengan alasan takut tidak bisa membawa labu yang besar, maka bawang putih membawa pulang labu yang kecil. Sambil tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Setelah bawang putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu tiri dan kakak tirinya. Sambil membelah labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati itu, betapa terkejutnya mereka ketika ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebutnya dan menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek itu supaya bawang merah juga mendapatkan labu ajaib dari nenek itu. Singkat cerita, bawang merah sampai di hutan dan menginap di rumah nenek tersebut. Selama 1 minggu kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang nenek memberikan 2 pilihan labu. Yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan emas dan permata yang akan dia dapatkan lebih banyak lagi. Lalu bawang merah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat, ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah. Mereka tidak bisa meminta tolong pada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Berteriak pun tak ada yang mendengar mereka.
Akhirnya, Ibu Tiri dan bawang merah mati seketika bersama labu ajaib yang mematikan. Demikianlah adik-adik, jadilah seperti bawang putih yang baik hati dan jangan jadi seperti bawang merah yang serakah. Sudah menonton cerita bawang merah dan bawang putih tadi kan? Sudah. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa kepada kalian. Ibu bagi kelompok ya, kelompoknya Mbak Novita dan kelompoknya Mbak Husi. Silakan dikerjakan. Baik, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Silakan Mbak Novita. Maju ke depan. Kunci cek sih, kita taruh anu. Ya mesti neka. Itu berarti aja ke DC pas pertama. Oke. Bawang putih watak baik tangan rajin suka menolong. Bawang merah ibu bawang merah jahat serakah pemalas. Toko figurannya Mas sampaikan. Ayah bawang putih dan ibu bawang putih yang sudah meninggal. Tepuk tangan untuk Mbak Vita. Silakan ngomongnya Mbak Husi. Bacakan tentang ringkasan cerita dari bawang merah dan bawang putih. Cerita singkat bawang merah bawang putih. Dulu ada sebuah keluarga yang hidup bahagia, namun ibu dari keluarga tersebut meninggal. Ayah dari bawang putih pun menikah dari ibu bawang merah. Tak lama kemudian ayah bawang putih pun meninggal dan sikap ibu bawang merah dan bawang merah pun semakin semena-mena. Semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh bawang putih. Saat bawang putih mencuci baju di sungai, tak sengaja baju bawang merah hanyut. Bawang putih pun disuruh untuk mencarinya sampai ketemu. Akhirnya bawang putih pun mengikuti aliran sungai dan bertemu sebuah gubuk yang dihuni seorang nenek tua. Nenek tersebut memberi syarat untuk bekerja membantu nenek selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, karena nenek itu senang dengan bawang putih, nenek tersebut memberi hadiah. Bawang putih diminta memilih hadiah berapa labu besar dan kecil. Maka bawang putih memilih labu yang kecil. Sesampainya di rumah, bawang putih membuka labu tersebut dengan ternyata isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih pun menyuruh bawang merah untuk menghanyutkan bajunya ke sungai. Tetapi karena sikap bawang merah yang pemalas di sana dan serakah sehingga memilih labu yang besar. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan bawang merah menyuruh bawang putih pergi dari rumah dan dibuka, ternyata isinya dan rumah kunci-kunci rapat. Saat labu itu dibuka, ternyata isinya binatang berbisa. Bawang merah dan ibunya pun tidak bisa lari dan meminta tolong karena rumahnya dikunci dari dalam. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Baik, setelah kita mempelajari tentang teks cerita fiksi tadi, Ibu akan menguji pemahaman kalian dengan soal evaluasi. Ini Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Baik, kita sudah sampai ke penghujung dari pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Cerita fiksi. Bunda, bawang merah dan bawang putih. Dalam cerita bawang merah dan bawang putih, tokohnya siapa saja?
bawang putih dan bawang putih, bawang merah dan ibu tiri bawang putih. Dan tokoh figurannya yang mati di awal dan dikisahkan sebentar. Ayah dan ibu bawang putih. Baik. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.